Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam kuliah Manajemen Teknologi Produksi Udang, di mana kali ini kita akan membahas tentang aplikasi bahan kimia dalam budidaya udang, di mana pokok bahasan ini terdapat dua sub pokok bahasan, yaitu yang pertama, hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam atau sebelum aplikasi bahan kimia. Kemudian yang kedua nanti kita akan membahas tentang bahan-bahan kimia yang digunakan dalam budidaya udang. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita melakukan aplikasi bahan kimia dalam budidaya udang. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita melakukan aplikasi bahan kimia ini, ya, karena tentunya bahan-bahan kimia dalam budidaya udang ini jika tidak kita lakukan tepat waktu, tepat dosis, dan tepat tujuan, akan berakibat fatal bagi udang itu sendiri. Yang pertama, kita harus tetapkan dulu target ataupun sasaran dari aplikasi bahan kimia tersebut. Ya, apakah untuk menekan organisme patogen, membunuh karier, ya, seperti kepiting ataupun udang liar, atau untuk mengurangi populasi plankton, ya. Jadi kalau plankton dalam tambah itu terlalu pekat, perlu kita kurangi populasinya agar tidak mempengaruhi kondisi udang, ya, karena plankton yang terlalu pekat itu dapat menyebabkan fluktuasi pH yang besar, kemudian juga dapat menyebabkan depresi oksigen larut atau penurunan oksigen larut yang cukup tajam pada waktu malam hari, ya, yang kadang tidak jarang menyebabkan kematian pada udang. Kemudian juga pelakuan bahan kimia ini tujuannya juga bisa dilakukan untuk merangsang udang itu molting, ya, untuk memacu pertumbuhan, ya, atau juga untuk meningkatkan performa udang agar kondisinya bagus, ya, itu kita rangsang untuk molting. Kemudian juga untuk memperbaiki kualitas air, ya, misalnya untuk mengurangi kandungan bahan organik, mengurangi kandungan atau konsentrasi amonia ataupun senyawa-senyawa toksik yang lainnya. Ya. Jadi berdasarkan target tersebut, ya, target yang dicapai, maka kita bisa menentukan jenis bahan kimianya apa, kemudian konsentrasi serta metode aplikasinya. Kemudian yang kedua, ya, setelah kita menentukan target, kita juga harus mengetahui volume air yang ada di tambak kita, karena nanti hubungannya dengan jumlah atau besarnya bahan kimia yang harus kita siapkan. Jadi volume ini nanti pengaruhnya pada berapa bahan kimia yang kita sediakan untuk kita aplikasikan. Ya, di mana volume ini bisa kita hitung, ya, jadi panjang tambak atau lebar tambak atau lebar kolam dikali ketinggian air, ya, ketinggian air berapa. Ya, berikutnya yang ketiga, kita juga harus tahu jenis-jenis bahan kimianya. Jenis bahan kimianya misalnya untuk pupuk apa gitu, ya, kapur, saponin, ya, kupri sulfat, potasium permanganat, ya, kemudian juga sodium bikarbonat maupun peroksida.
di mana bahan-bahan ini tentunya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ya, pupuk misalnya digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan atau merangsang pertumbuhan fitoplankton. Kapur untuk meningkatkan pH tanah atau juga untuk meningkatkan bikarbonat atau alkalitas. Kemudian saponin digunakan untuk membasmi ikan-ikan yang ada di tambak. Kemudian kupri sulfat ini biasanya digunakan sebagai herbisida untuk membasmi lumut ya sebelum kita persiapan air ya. Biasanya di awal persiapan air itu diaplikasikan kupri sulfat untuk membasmi lumut-lumut yang ada di dasar tambak. Kemudian KMNO4 ini termasuk oksidator ya. NaHCO3 sodium bikarbonat ini salah satu bahan kimia yang bisa digunakan untuk meningkatkan alkalitas. Kemudian juga H2O2 ya termasuk oksidator kuat yang bisa meningkatkan kandungan oksigen dalam tambak. Kemudian yang keempat, kita juga mengenal sifat bahan kimia itu sendiri. Ya. Jadi sifat-sifat bahan kimia harus kita tahu dengan pasti, ya. Seperti kelarutannya dalam air, kemudian reaksinya dalam air itu seperti apa, gitu ya. Ini harus kita ketahui. Kemudian kontraindikasinya, faktor penghambat, ya, yang menghambat efektivitas dari bahan kimia tersebut. Kemudian juga faktor pendukungnya apa, itu harus kita ketahui juga. Kemudian yang kelima adalah bahan aktifnya, jadi kandungan bahan aktif. Jadi bahan kimia ini memiliki bahan aktif yang spesifik, ya, bahan yang aktif yang spesifik, yang tujuannya nanti digunakan tergantung dari apa yang akan kita atau sasaran yang kita capai nantinya. Jenis dan kandungan bahan aktif yang terdapat pada bahan kimia yang akan diaplikasikan harus diketahui dengan pasti ya. Misalnya ini ada kaporit ini ya, bahan kimia kaporit. Ini bahan aktifnya adalah klorin. Nah, kandungannya bermacam-macam ya, ada yang 60%, ada yang 65% ya. Kemudian formalin ini formaldehid ini kandungannya sekitar 37%. Ini harus kita ketahui karena nanti hubungannya dengan banyaknya jumlah dari bahan kimia tersebut yang akan diaplikasikan dalam tambak. Kemudian yang keenam adalah konsentrasinya. Ini konsentrasi sangat penting. Ya. Ya, jadi harus kita hitung dengan tepat gitu ya, berapa kebutuhan minimalnya agar target yang kita sasar, kita capai itu betul-betul efektif dengan bahan kimia yang kita gunakan. Ya. Kita juga harus mengetahui konsentrasi batas aman bagi udang itu sendiri. Jangan sampai aplikasi yang kita lakukan itu, aplikasi bahan kimia yang kita lakukan itu ternyata konsentrasinya melebihi toleransi bagi udang yang kita pelihara. Oke, kemudian yang ketujuh, metode aplikasinya. Ya, ini bermacam-macam metode aplikasinya, tergantung dari jenis bahan yang kita gunakan. Jadi harus kita pilih metode yang paling efektif, ya, berdasarkan target, sifat bahan kimia, peralatan, dan tenaga pelaksananya. Kemudian perlu juga kita ketahui kondisi udang sebelum kita pelakuan. Jangan sampai ketika kita pelakuan kondisi udang sedang mengalami stres ya atau sedang ada gangguan gangguan lingkungannya, misalnya kondisi tambak oksigen terlalu rendah misalnya,
Ini bisa menyebabkan stres udang dan akan tambah stres nanti ketika diaplikasikan bahan kimia. Yang perlu kita perhatikan kondisi udang itu antara lain umur udang itu berapa, ya. Apakah masih di bawah 1 bulan atau sudah di atas 1 bulan, ya. Ini penting karena nanti juga tergantung dari konsentrasi yang kita gunakan. Kemudian kepadatan udang ini juga kita perhatikan. Nah, apakah dia sedang molting atau tidak? Ya, jangan sampai ketika molting itu kita aplikasi bahan kimia yang justru bisa memperparah kondisi udang tersebut. Berikutnya juga kondisi tambak. Ya, ini juga perlu kita perhatikan. Ya, biasanya bahan organik yang berpengaruh terhadap kinerja dari bahan kimia yang kita gunakan. Ya. Jadi sebaiknya ketika kita akan aplikasi bahan kimia, bahan organik yang ada di dasar tambak, bahan organik yang ada di di dasar maupun baik di tengah maupun di pinggir itu diusahakan untuk ya minimal dikurangi agar kinerja dari bahan kimia tersebut tidak terganggu. Ya, jadi disarankan untuk melakukan sipon ataupun melakukan ganti air ya jika memungkinkan tentunya. Kemudian yang cukup penting juga kondisi cuaca. Ya, kondisi cuaca. Nah, ini contohnya aplikasi pupuk ini membutuhkan cuaca yang cerah supaya apa? Pupuk yang kita tebar ditambah ya, baik itu urea maupun pupuk TSP ya, itu bisa efisien ya, langsung dimanfaatkan oleh fitoplankton ya, yang pada waktu cuaca cerah itu aktivitasnya akan meningkat ya karena proses fotosintesis tadi ya. Kemudian tindakan antisipasinya juga harus kita pertimbangkan. Jadi bahan kimia yang kita aplikasikan itu tentunya kadang bisa mengakibatkan sesuatu atau akibat yang tidak kita kehendaki. Jadi harus kita siapkan tindakan antisipasinya. Misalnya apa? Misalnya kita menyiapkan air di tandon ya, menyiapkan air yang ada di tandon. Ini untuk menghindari atau untuk persiapan jika terjadi sesuatu pada udang kita pasca aplikasi bahan kimia. Berikutnya kita bahas tentang penyimpanan bahan kimia. Ini juga harus kita perhatikan juga ya. Bagaimana kita melakukan atau menyimpan bahan kimia agar tidak mengurangi keampuhan ya atau efikasi ataupun apa itu daya kemampuannya ya, kemampuan bahan kimia sesuai dengan fungsinya masing-masing. Itu harus kita pertahankan dengan melakukan penyimpanan yang benar. Simpan di tempat yang terlindung dari sinar matahari langsung. Ya. Kemudian tempatkan di dalam kontainer atau gudang yang tertutup. Jangan disimpan di tempat yang mempunyai kelembapan tinggi. Yang ketiga, kemudian 4, gunakan pelindung jika bekerja dengan bahan-bahan kimia, misalnya kaos tangan, ya, masker maupun sepatu, ya sepatu boot. Gitu ya. Itu penting ya untuk keselamatan pekerja. Jika terkena pada kulit, segera disiram dengan air yang banyak, ya, usahakan secepatnya. Jika terkena mata, misalnya segera dibasuh dengan air dalam jumlah yang banyak dan secepatnya dibawa berobat ke dokter terdekat. Ini kalau bahan-bahan kimia yang keras ya, misalnya klorin ya atau kaporit itu ya, ini sangat keras bahan kimia tersebut. Sehingga kalau misalnya terkena mata ini harus segera tindakan pertama dibasuh dengan air ya dengan jumlah yang banyak.
dan kalau kondisinya memburuk segera dibawa ke dokter terdekat. Oke, beberapa hal yang perlu diperhatikan setelah aplikasi. Ya. Jadi setelah kita melakukan aplikasi, tentunya kita harus lihat kondisi tambak, kondisi udang kita. Ya, yang pertama yang harus kita evaluasi seberapa jauh pencapaian target dari aplikasi bahan kimia tersebut. Ya, harus kita amati. Ya, apakah sudah sesuai atau belum? Ya, berapa persen target yang tercapai? Nah, itu harus kita amati. Jika belum sesuai, bisa dilakukan penambahan konsentrasi atau bisa juga dicoba dengan menggunakan metode lain, ya, dengan metode lain ataupun mungkin dengan bahan kimia yang lain. Harus kita evaluasi. Perhatikan juga kontraindikasi yang terjadi, ya. Apakah masih bisa ditolerir atau tidak? Ya, kalau tidak, ya segera diambil tindakan pengamanan, ya. Nah, berikutnya kita bahas sedikit tentang salinitas, nanti hubungannya dengan pengenceran ya, biasanya kita lakukan di tambak udang, kita kadang melakukan pengenceran salinitas atau penurunan salinitas. Salinitas ditentukan oleh percampuran air tawar dan air asin. Jadi penting ini dalam budidaya udang, terutama dalam budidaya udang faname ya, yang dia itu bisa hidup di salinitas yang rentangnya cukup luas ya, dari 0,5 ppt sampai 45 ppt. Kemudian juga curah hujan juga pengaruh juga ya, curah hujan itu mengaruhi salinitas. Ketika musim hujan ya biasanya salinitas cenderung turun ya. Sebaliknya ketika musim kemarau curah salinitas air itu cenderung meningkat. Kemudian juga evaporasi, penguapan. Nah, untuk menentukan salinitas dari dua sumber yang berbeda, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Ya, Sn sama dengan S1 kali V1 ditambah S2 kali V2 dibagi V1 plus V2. Di mana Sn ini adalah salinitas yang kita kehendaki. Kemudian S1 salinitas air pertama, sumber pertama. S2 salinitas air sumber kedua. V1 volume air sumber pertama. Kemudian V2 volume air. Ya. Ini harus kita ketahui. Ya. Misalnya S1 ini adalah sumber air yang ada di tambak. Kemudian S2 inilah salinitas air tambahannya. Ya. Kemudian V1 adalah volume air yang ada di tambak. V2 adalah volume air yang kita tambahkan. Ya. Sn salinitas yang kita kehendaki. Ini bisa kita cari dengan rumus seperti ini pendekatannya. Oke, sebagai contoh untuk memudahkan kita dalam memahami rumus tadi ya, atau yang sudah kita pelajari tadi, seorang petambak punya kolam dengan luas 1000 meter persegi dengan salinitas 25 ppt dengan ketinggian air 100 cm atau 1 meter. Untuk meningkatkan pertumbuhan udang, petambak tersebut bermaksud menurunkan salinitas menjadi 20 ppt. Nah, ini bisa dilakukan di udang windu ya. Jadi kalau udang windu itu biasanya ketika udang kecil itu salinitasnya agak rendah ya, di angka 20. Pertumbuhannya akan cepat. Pertanyaannya berapa air yang harus ditambahkan untuk memperoleh salinitas yang diinginkan bila salinitas air tawar yang tersedia itu 2 ppt. Ya, ini bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan tadi. Ya, Sn sama dengan S1 kali V1 plus S2 dikali V2 dibagi V1 plus V2. Ya, S-nya 20, ya, V1 S1-nya 25, V1-nya 1000 meter kubik plus salinitas sumber ya 2 dikali volume
yang harus ditambahkan, ya, volume sumber yang harus ditambahkan. Dibagi dengan 1000 meter kubik ini volume air yang harus ditambah plus volume air yang ditambahkan. Ya, ini bisa kita buat persamaannya seperti ini. Oke, 18 V2 sama dengan 5000 meter kubik, ya, dari persamaan ini. Sehingga V2 volume yang ditambahkan itu 5000 meter kubik dibagi 18 sama dengan berapa? 278 meter kubik. Jadi air yang harus ditambahkan ke kolam itu sebanyak 278 meter kubik. Nah, sekarang pertanyaannya berapa sentimeter kedalaman airnya atau berapa ketinggian yang harus ditambahkan ke dalam tambak tersebut. Kalau luas kolam tadi 1000, kita membutuhkan 278 meter kubik. Ya. Jadi tinggal dibagi aja. Karena luas kolam 1000, maka penambahan ketinggian air ya, 278 meter kubik dibagi 1000 meter kubik. Sama dengan 0,278 meter atau 27,8 cm. Jadi kita tambahkan air ya dengan ketinggian 27,8 cm. Itu cara bagaimana kita menambahkan air tawar ya untuk menurunkan salinitas yang ada di dalam tambak kita. Ya, saya kira ini mudah, bisa kita pelajari. Kemudian berikutnya kita coba menghitung kebutuhan bahan. Ini juga perlu kita ketahui sebelum kita aplikasi bahan kimia. Sehingga nanti kita bisa benar-benar tepat menghitung kebutuhan bahannya berapa. Ya, jadi bahan kimia yang kita aplikasikan ke tambak itu sesuai dengan konsentrasi yang kita kehendaki. Oke, contohnya ya, tambak dengan luas 2000 meter persegi akan dilakukan aplikasi kupris sulfat ya untuk membasmi lumut maupun kerang-kerangan yang ada di dasar tambak dengan dosis 2 mg per liter. Oke. Jika ketinggian air 100 cm, berapa kupris sulfat yang dibutuhkan? Ya. Lagi jika ketinggian airnya 100 cm, berapa kupris sulfat yang dibutuhkan? Bisa kita hitung volume airnya. Jadi volume air itu luas tambak ya dikali ketinggian airnya. 1 ya sama dengan 2000 meter kubik. Oke, 2000 meter kubik ini kita buat liter saja biar lebih mudah. Itu 2 juta liter. Ya. Jadi kebutuhan kupris sulfat ini bisa kita hitung ya. Konsentrasi yang kita butuhkan dikali volume air tambak. Ya. Nah ini ya, kebutuhan kupris sulfat sama dengan konsentrasinya kan 2 mg per liter kali volume tambak ya tadi 2 juta liter sama dengan 4 juta miligram ya. Jadi kita ringkas menjadi 4 kg. Jadi bahan kimia kita butuhkan ya kupris sulfat yang kita butuhkan sebanyak 4 kg untuk memperoleh konsentrasi 2 mg per liter kupris sulfat. Ya, saya kira mudah itu ya kita pelajari. Ya, kita kita mengerti. Ya jelas sebelum kita melakukan bahan kimia, kita harus memahami caranya menghitung itu. Ya, kalau kita sudah mengetahui caranya, nanti kita bisa melakukan atau mengaplikasikan bahan kimia yang tepat sesuai dengan konsentrasi yang kita kehendaki. Contoh lagi, tambah dengan luas 1000 meter persegi, ini aplikasi kaporit ya. Dengan ketinggian air 120 cm akan dilakukan sterilisasi dengan menggunakan kaporit 30 mg per liter. Ya. Jika bahan aktif klor itu 60%, berapa kaporit yang dibutuhkan? Ya. Kita menggunakan kaporit 30 mg per liter bahan aktif ini ya maksudnya. Volume air kita hitung dulu. Ya, 1000 meter kubik kali 1,2, 1200 meter
ya sorry 1000 meter persegi kali 1,2 meter sama dengan 1200 meter kubik volumenya, sama dengan 1.200.000 liter. Ya. Kemudian kapur yang dibutuhkan konsentrasi kali volume air tambah. Ya. Di mana konsentrasinya 30 mg per liter kali 1 juta liter. Sama dengan berapa? 36 juta miligram atau 36 kilogram. Ya, 36 kilogram. Nah, ini kan tadi kandungan kapur kan 60%, ya. Sehingga ini bisa kita hitung lagi, ya, 36 kilogram dibagi 60%, ya. Tinggal bagi aja 36 kilogram dibagi 60%. Sama dengan 60 kilogram. Jadi untuk aplikasi kaporit, ya, 30 miligram per liter atau 30 ppm dengan luas tambah 1000, kemudian ketinggian airnya 1,2 meter, dibutuhkan kaporit yang kandungan 0% sebanyak 60 kg. Ya, sudah saya kira. Jadi itu yang perlu kita ketahui sebelum kita aplikasi bahan kimia. Sehingga nanti diharapkan ketika kita melakukan aplikasi bahan kimia itu memang sesuai prosedur dan tepat sasaran, ya, tepat sasaran, jenisnya bahan kimia, konsentrasinya itu sesuai dengan panduan yang ada. Itu saja yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri wawalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.